Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis valuation, profitability, market positioning, stability, dan visualisasi data keuangan perusahaan S&P 500. Ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh 4 rekan saya, yaitu ada Esya Manaya Putri, yang kedua ada Lydia Destri Salsabila, yaitu saya sendiri, ya ada Manila Zikra, dan yang keempat ada Nadia Farah Salsabila. Yaitu ada di overview perusahaan. Nah, kita lihat dari angka yang paling atas, yaitu yang ini. Nah, kita bisa melihat gambaran umum dari pasar perusahaan. Dari total nilai semua perusahaan ini tercatat di total market cap ada di 248,64 triliun dengan jumlah 505 perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pasarnya itu besar dan aktivitasnya itu cukup ramai. Yang selanjutnya yaitu ada di average of dividend yield, ada di 17,19 miliar, dan juga di rata-rata price per earnings-nya ada di angka 310,58. Singkatnya, hal ini tuh menunjukkan bahwa harga saham ini tergolong mahal atau tidak dibandingkan dengan keuntungan dari perusahaan. Angka dengan setinggi ini tuh biasanya tuh saham ini uh, sedang mahal atau ada beberapa perusahaan yang besar yang membuatnya itu yang membuat rata-ratanya itu naik cukup jauh. Lalu kita bisa melihat dari amount dari jumlah perusahaan per sektor. Hal ini tuh paling banyak berasal dari sektor consumer. Hal ini mencakup dari perusahaan yang bergerak di bidang kebutuhan sehari-hari, makanan, minuman, pakaian, sampai produk rumah tangga. Artinya, mayoritas perusahaan dalam pasar ini tuh bergerak di bidang yang dekat dengan kehidupan di masyarakat. Selanjutnya disusul oleh information technology, financial, dan juga industrial. Nah, selanjutnya itu kita melihat dari total market cap by sektor. Dengan hal ini tuh berbeda dengan jumlah perusahaan yang ada di sebelah sini. Kalau kita bisa lihat, justru sektor yang paling besar itu ada di information technology. Hal ini memiliki kontribusi paling besar terhadap total market cap. Artinya perusahaan-perusahaan teknologi di sini tuh ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor lain. Selanjutnya disusul oleh financial, healthcare, dan consumer discretionary. Dari semua data ini tuh ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik. Pertama itu ada di total market cap yang besar dan juga berisi dari berbagai jenis perusahaan. Tapi jumlah yang terbanyak itu ada di sektor consumer. Lalu yang kedua itu walaupun jumlah perusahaan konsumer itu paling banyak, namun nilai pasar terbesar itu justru dikuasai oleh sektor information technology. Dan yang ketiga ada di angka price per earnings, yang di angka price per earning yang tinggi, menunjukkan bahwa pasar itu sedang berada di valuasi yang mahal atau sangat optimis terhadap perusahaan-perusahaan yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Mainila Zikra Firmansyah Putri, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan dashboard visualisasi berupa valuasi per sektor. Di sini yang pertama terlihat ada diagram batang yang berisikan average price per earning by sektor. Di sini terlihat yang memiliki sektor-sektor yang memiliki price per earning yang tinggi ada di sektor real estate dan consumer discretionary, yaitu sektor-sektor yang overvalue di mana pasar itu berekspektasi tinggi pada sektor-sektor tersebut, namun resiko koreksi juga lebih besar. Kemudian, untuk sektor-sektor yang memiliki price per earning yang rendah, yaitu pada sektor materials dan telecommunication service, di mana sektor-sektor tersebut termasuk sektor undervalue atau bisa dikatakan sektor tersebut itu mengalami kerugian. Namun, sektor-sektor tersebut bisa menjadi peluang jika terjadi turnaround. Kemudian kita lanjut ke tabel heat map berikut yang berisikan tiga metrik sekaligus untuk semua sektor, yaitu yang pertama ada matrix average price per book, average price per sales, dan average price per earning. Warna-warna yang kontras ini memudahkan kita untuk melihat apakah data-data yang ditampilkan itu
adalah data dengan nilai yang wajar atau tidak. Nah, kalau misalnya nilainya tidak wajar, kita bisa langsung analisis dengan melakukan verifikasi data terlebih dahulu, baru melakukan analisis untuk menjadi acuan sebagai keputusan untuk berinvestasi di sektor mana. Kemudian kita lanjut ke visualisasi yang terakhir yaitu donut chart. Di sini berisikan total market cap dan average price per earning by sector. Di sini terlihat market cap didominasi oleh sektor information technology, di mana investor itu kebanyakan menaruh modal di sektor information technology sebesar 27,05% dari keseluruhan total market cap yang ada pada keseluruhan sektor. Nah, apa sih akibatnya kalau misalnya investor itu banyak menaruh modalnya di sana, itu di sektor tersebut itu mengalami volatilitas yang sangat tinggi, sehingga kita perlu melakukan diversifikasi portofolio agar tidak mengalami market crash. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari semua visualisasi valuasi per sektor ini yaitu yang pertama, dari tabel heat map berikut ini itu bisa dijadikan analisis fundamental untuk melihat bagaimana kita bisa jadikan acuan untuk kita itu investasi itu akan di sektor mana. Jadi analisis fundamentalnya itu bisa melalui tiga matriks berikut yaitu average price per book, average price per sell, dan average price per earning. Kemudian untuk melihat volatilitas dari masing-masing sektor, kita bisa melihat di donut chart berikut market cap yang paling besar itu, maka volatilitasnya akan juga mengikuti selinear gitu. Kemudian untuk melihat bagaimana sektor tersebut itu termasuk sektor yang overvalue atau undervalue, kita bisa melihat pada diagram batang yang berisikan average price per earning by sektor ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk visualisasi yang ketiga ini mengenai profitabilitas. Nah, ini untuk menilai sektor dan perusahaan mana yang menghasilkan laba paling besar. Untuk melihat apakah profitabilitas sebuah sektor atau perusahaan itu bisa dilihat melalui earning per share. Nah, untuk visualisasi pertama itu saya menggunakan scatter chart. Ini IP sendiri digunakan sebagai indikator profitabilitas, itu menunjukkan laba yang dihasilkan per lembar saham. Dan visualisasi ini tuh digunakan untuk melihat hubungan antara nilai perusahaan di pasar atau market cap dengan tingkat profitabilitasnya. Dan di sini dapat dilihat bahwa yang paling tinggi adalah informasi teknologi, menunjukkan bahwa sektor tersebut itu memiliki kombinasi valuasi pasar yang besar dan profitabilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Dan visualisasi yang kedua itu ada bar chart, itu total earning per share by sektor. Nah, di sini itu digunakan untuk membandingkan tingkat profitabilitas antara sektor berdasarkan nilai EPS. Nah, dari visualisasi ini dapat dilihat bahwa Consumer Discretionary itu memiliki nilai EPS paling tinggi, yang artinya itu perusahaan-perusahaan di sektor ini mampu menghasilkan laba per saham lebih besar dibandingkan sektor lain. Lalu ada visualisasi yang ketiga itu saya menggunakan tabel top 10 companies by EBITDA. Nah, visualisasi yang ketiga ini tuh digunakan untuk melihat perusahaan dengan tingkat kinerja operasionalnya tertinggi berdasarkan EBITDA. EBITDA sendiri itu digunakan sebagai indikator karena menunjukkan perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. Jika dilihat dari visualisasi ini, EBITDA paling tinggi ada di perusahaan Apple Inc. dengan total 79 miliar 386 juta, yang menunjukkan Apple ini memiliki kinerja operasional yang sangat kuat dibandingkan dengan perusahaan lain. Dan yang terendah adalah Comcast Corp dengan total EBITDA 28 miliar 675 juta. Lalu
Yang keempat, visualisasi menggunakan kolom chart. Jadi total EBITDA by sektor. Ini untuk melihat sektor industri memiliki kinerja operasional terbaik dengan total nilai EBITDA. Nah, bisa dilihat bahwa informasi teknologi itu memiliki nilai EBITDA paling tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Jadi hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di sektor TI itu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional dibandingkan sektor lainnya. Dan yang kelima, di sebelah sini ada sektor slitter. Ini hanya untuk sebagai filter untuk melihat sektor tertentu agar visualisasinya itu dapat ditampilkan sesuai sektor yang kita pilih. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan grafik dividend yield. Pada visualisasi ini terdapat dua grafik utama yang menunjukkan distribusi dividen yield. Pada grafik pertama yang ada di atas, grafik sum of dividend yield by name and sector menampilkan total dividend yield per perusahaan. Dari grafik terlihat bahwa PVH Group menjadi perusahaan dengan nilai dividen tertinggi, yaitu lebih dari 100 juta. Perusahaan lain seperti Mastercard, Baxter International, and Expedia Inc. berada pada kisaran 90 hingga 100 juta. Sementara perusahaan di bagian kanan grafik memiliki nilai rendah, umumnya sekitar 40 hingga 50 juta. Kedua, pada grafik donut sum of dividend yield by sector menunjukkan total dividend yield berdasarkan sektor. Sektor consumer discretionary menjadi penyumbang terbesar dengan nilai sekitar 1,41 miliar atau 16,24%. Disusul oleh sektor finansial sebesar 1,22 miliar atau 14,06%. Dan sektor industrial sebesar 1,11 miliar atau 12,67%. Sebaliknya, sektor seperti materials and telecommunication service memiliki kontribusi paling kecil, yakni sekitar 4% hingga 1,94%. Secara keseluruhan, visualisasi ini membantu menunjukkan perusahaan dan sektor mana yang paling besar kontribusi dividennya, sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas investasi yang berfokus pada dividen.